lama banget deh ngerasa yang aneh sama tubuh sendiri. Capek terus, susah fokus, semuanya tuh terasa lambat. Kirain stres, ternyata hipotiroid. Malah ketika searching-searching di internet, ada yang bilang terapi levothyroxine aja udah cukup. Ada lagi yang bilang terapi kombinasi levothyroxine sama liothyronine juga bagus. Tapi yang bilang terapi kombinasi pun beda-beda lagi rasionya. Seriusan deh, dunia tuh udah bingungin. Ditambah hal beginian tuh jadi tambah bingungin. Hipotiroidisme merupakan kondisi akibat menurunnya produksi hormon tiroid karena kelenjar tiroid yang kurang aktif, sehingga menyebabkan defisiensi kerja hormon tiroid dalam tubuh. Secara klinis, hipotiroidisme dibagi menjadi bentuk overt yang ditandai dengan kadar FT4 rendah, serta subklinis yang ditandai dengan kadar FT4 normal tetapi TSH-nya meningkat, yang umumnya terjadi pada hipotiroidisme primer. Prevalensi hipotiroidisme di dunia bervariasi dengan angka sekitar 0-4% di Amerika Serikat dan 4-8% di Eropa. Sementara hipotiroidisme subklinis dilaporkan sebesar 4-7%. Sedangkan untuk di Indonesia, data prevalensi hipotiroidisme masih terbatas karena belum dilaporkan secara spesifik dalam survei nasional. Dan penelitian yang ada pun masih berfokus pada kelompok populasi tertentu. Levothyroxine merupakan terapi standar untuk hipotiroid yang umumnya aman, efektif, dan terjangkau. Tujuan utamanya adalah menormalkan kadar TSH, namun penelitian menunjukkan bahwa respons TSH dan kualitas hidup pasien dapat berbeda antara studi non-blind dan double-blinded. Pada studi non-blinded, kontrol gejala sering tercapai ketika TSH berada di bawah normal, sedangkan pada studi double-blinded, TSH subnormal justru dikaitkan dengan penurunan kesehatan fisik, peningkatan mood, atau tidak ada perubahan kualitas hidup. Selain itu, sekitar 1 dari 4 pasien yang mendapat levothyroxine masih memiliki atau mengalami gejala hipotiroid baru. Setidaknya, 15% pasien memiliki kadar triiodothyronine yang tetap rendah meskipun TSH-nya sudah normal. Sebagian dari mereka terus mengalami keluhan seperti gangguan kognitif, kelelahan, vitalitas menurun, serta kualitas hidup yang lebih buruk. Beberapa penelitian juga melaporkan bahwa terapi levothyroxine yang suboptimal dapat berhubungan dengan risiko kesehatan seperti penyakit kardiovaskular dan obesitas. Urgensi penelitian ini terletak pada masih adanya ketidakpuasan klinis dan gejala persisten pada sebagian pasien hipotiroid yang sudah mendapatkan terapi levothyroxine standar. Selain itu, saat ini masih belum jelasnya rasio terapi kombinasi yang optimal. Bukti ilmiah yang ada mengenai terapi kombinasi masih inkonsisten karena ukuran sampel kecil ataupun variasi regimen dosis dan perbedaan metode penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis dan juga meta-analisis guna mengevaluasi efektivitas berbagai rasio levothyroxine dan juga liothyroxine dibandingkan monoterapi levothyroxine terhadap kualitas hidup serta profil hormon tiroid seperti FT4, FT3, total T3 dan juga TSH sehingga dapat menyediakan dasar bukti yang lebih kuat untuk mengambil keputusan klinis ke depannya. Penelitian ini mengikuti Prisma dan menggunakan kerangka PICO sebagai kriteria. Pencarian dilakukan pada database sentral, EBSCO, PubMed, Science Direct, dan Wiley hingga 13 November 2025. Dengan kata kunci hipotiroidism, levothyroxine, dan liothyronine. Terdapat 10 reviewer yang terlibat dengan 2 reviewer menyaring tiap artikel. Adanya perbedaan pendapat diselesaikan dengan diskusi atau reviewer ketiga. Kami hanya memasukkan studi RCT pada pasien hipotiroid yang menerima terapi kombinasi levothyroxine dan liothyronine dengan outcome seperti kualitas hidup, TSH, T4, dan T3. Studi dengan bahasa selain Inggris atau tanpa data kuantitatif yang lengkap kami exclude. Data yang diekstraksi mencakup penulis, studi desain, efektivitas intervensi dan kontrol, serta skor kualitas hidup. Risiko bias dinilai menggunakan Cochrane ROB 2.0. Analisis dilakukan dengan R software menggunakan random effects model dan hedges. Heterogenitas dinilai dengan E kuadrat dan leave one out analisis dilakukan untuk menguji konsistensi hasil. Pada studi ini, kami melakukan pencarian literatur yang menghasilkan 2.182 studi dari berbagai database, yaitu Cochrane, PubMed, EBSCO, Science Direct, dan juga Wiley. Setelah melakukan penghapusan duplikasi, tersisa 1.990 studi yang akan dilakukan abstract screening. Setelah dilakukan abstract screening, tersisa 35 studi untuk dilakukan full text screening, dan pada akhirnya tersisa 10 studi yang memenuhi kriteria inklusi kami, sesuai dengan diagram Prisma sebagai berikut. Untuk studi yang kami pilih, semua studi itu terbit dari antara tahun 2002 hingga 2025 melibatkan total 583 pasien dengan hipotiroidisme persisten dan dilakukan di berbagai negara, sesuai dengan diagram sebagai berikut. Semua studi menilai terapi kombinasi levothyroxine dan juga liothyronine dengan dosis yang bervariasi. Karena kita melakukan meta-regresi linear dose response, kami perlu mengukur rasio T4 banding T3 dari masing-masing studi. Dan untuk durasinya itu berkisaran dari 5 minggu hingga 6 bulan dengan kontrol yaitu levothyroxine disertakan dengan placebo. Untuk outcome-nya, untuk quality of life itu berbeda-beda untuk toolsnya, namun untuk pengukuran lab, semua itu menggunakan standar yang sama. Penilaian
Kualitas metodologi menggunakan Rest of Bias 2.0 menunjukkan bahwa dari 10 studi yang dianalisis, 3 studi memiliki risiko bias rendah, sedangkan 7 studi lainnya dinilai berisiko tinggi. Risiko tinggi terutama berasal dari overall bias dan selective reporting, di mana beberapa penelitian tidak melaporkan seluruh outcomes atau tidak menyediakan informasi lengkap mengenai peserta yang keluar dari penelitian. Secara umum, proses randomisasi dan alokasi dilakukan dengan baik pada sebagian besar studi, meskipun beberapa penelitian masih menunjukkan some concern pada domain randomization proses dan deviasi dari intervensi. Sebaliknya, domain pengukuran outcomes dan missing data outcomes secara konsisten mendapatkan penilaian low risk, sebagaimana terlihat dari dominasi warna hijau pada grafik. Secara keseluruhan, walaupun sejumlah studi menunjukkan risiko bias yang tinggi, sebagian domain penting dinilai memandai. Oleh karena itu, hasil meta-analisis ini dapat digunakan, namun perlu ditafsir dengan hati-hati, mengingat keterbatasan metodologis beberapa penelitian. Hasil menunjukkan terapi kombinasi memberikan perubahan biokimia yang signifikan. TSH turun, FT4 turun sangat nyata, FT3 naik, dan total T3 juga meningkat setelah analisis sensitivitas. Namun yang mengecewakan, kualitas hidup pasien sama sekali tidak membaik. Analisis kami menunjukkan penurunan substansial pada kadar FT4 dengan perbedaan min standar min 1,11. Disertai peningkatan FT3 sebesar 0,82. Ini sesuai harapan saat T3 diberikan, yang memicu mekanisme umpan balik negatif yang menekan sekresi TSH dari kelenjar pituitari. Penurunan TSH kemudian mengurangi produksi T4 endogen oleh kelenjar tiroid, menghasilkan kadar FT4 yang lebih rendah di sirkulasi. Pola biokimia ini lebih mendekati rasio sekresi tiroid normal sekitar 14:1 untuk T4 terhadap T3 dibandingkan rasio 20:1 dari monoterapi levothyroxine saja. Kami juga menemukan hubungan dosis respons untuk penekanan FT4 dengan dosis T3 yang lebih tinggi, tapi tidak untuk TSH yang mungkin mencapai efek plato. Secara klinis ini berimplikasi bahwa penekanan FT4 berlebih tambah penurunan TSH proporsional bisa menandakan overtreatment T3 yang berpotensi mengekspos pasien pada risiko tirotoksikosis tanpa manfaat klinis yang sesuai. Berdasarkan hasil penelitian ini, terapi kombinasi T4-T3 belum menunjukkan manfaat yang konsisten terhadap kualitas hidup, sehingga levothyroxine tetap menjadi terapi lini pertama untuk hipotiroid. Namun, pendekatan individual dapat dipertimbangkan pada pasien dengan gejala menetap atau setelah tiroidektomi. Dalam praktik, keputusan penggunaan terapi kombinasi harus dilakukan melalui shared decision making, di mana klinisi menjelaskan bukti secara transparan, menggali preferensi pasien, dan menetapkan tujuan terapi yang realistis. Bila terapi kombinasi digunakan, pemantauan harus dilakukan lebih ketat karena terdapat penurunan FT4 yang bergantung pada dosis. Pemantauan dilakukan tiap 4-6 minggu saat titrasi dosis dan 3-6 bulan setelah stabil. Dosis awal sebaiknya konservatif, misalnya mengurangi levothyroxine sekitar 50 mikrogram dan menambahkan LT3 5 mikrogram per hari dengan penyesuaian berdasarkan TSH dan FT4 untuk menjaga keseimbangan hormon. Dalam systematic review ini ada beberapa kelebihan. Pertama, analisisnya komprehensif sampai menilai hubungan dosis respon lewat meta-regresi. Metodologi yang digunakan juga kuat, memakai random effects model dengan analisis sensitivitas. Penilaian luaran pun lengkap, mulai dari parameter biokimia hingga kualitas hidup yang dilaporkan pasien. Selain itu, bukti yang digunakan berasal dari penelitian terbaru dengan kualitas tinggi, sehingga hasilnya relevan untuk praktik klinis saat ini. Namun, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Data FT3 hanya tersedia dari 2 studi, sehingga tingkat keyakinan terhadap estimasi ini masih terbatas. Follow-up di sebagian besar penelitian hanya 10 hingga 16 minggu, sehingga belum menggambarkan keamanan dan efektivitas jangka panjang. Rasio LT4 banding LT3 yang sangat bervariasi antar studi, sehingga menjadi hambatan dalam menentukan dosis optimal. Selain itu, penggunaan data tingkat studi membatasi identifikasi kelompok pasien yang berpotensi lebih responsif. Terakhir, instrumen penilaian kualitas hidup belum seragam, dan beberapa masih memakai alat ukur yang tidak spesifik tiroid seperti ThyPro. Penelitian selanjutnya sebaiknya fokus pada randomized control trial dengan jumlah pasien cukup besar agar manfaat dan risiko terapi LT4 dan LT3 bisa dinilai lebih pasti. Rasio LT4 dibanding LT3 perlu distandarisasi dan kualitas hidup sebaiknya diukur dengan instrumen spesifik tiroid yang tervalidasi. Penelitian juga perlu memasukkan biomarker relevan dan mengeksplorasi T3 slow release untuk memahami efek hormon di jaringan dan tolerabilitasnya. Targetkan juga subpopulasi tertentu, misalnya pasien pasca tiroidektomi, pasien dengan gejala persisten atau T3 rendah, dapat membantu menemukan siapa yang paling diuntungkan. Lalu, pendekatan farmakogenetik dan meta-analisis dengan data pasien individu juga penting, agar respon antar individu lebih jelas dan strategi dosis bisa lebih personal dan berbasis bukti. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil meta-analisis, terapi kombinasi levothyroxine-liothyronine menghasilkan normalisasi biokimia kadar hormon tiroid yang mengakibatkan peningkatan signifikan pada kadar T3 bebas dan total. Tingkat T4 bebas ditemukan menurun karena supresi TSH oleh pemberian T3 eksogen. Meskipun terjadi perubahan biokimia tersebut, terapi kombinasi tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan pada kualitas hidup pasien hipotiroid dengan gejala persisten
Dan penyesuaian dosis pada terapi kombinasi ini tidak selalu menghasilkan perbaikan gejala klinis yang berarti. Oleh karena itu, monoterapi T4 tetap menjadi pengobatan lini pertama pada pasien hipotiroid. Sementara terapi kombinasi dapat disesuaikan secara individual dengan pemantauan ketat untuk mempertahankan dosis optimal dan mencegah penekanan hormon yang berlebihan. Kami juga berterima kasih kepada Dr. Hen Heriaman atas bimbingannya selama penyusunan meta-analisis ini.